Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Serial ketiga pembacaan hal-hal keruh dan kusut Dinamika Minang. Pada kali ini fokus kepada Ketua MUI Sumbar Buya Gus Rizal Gazahar Datuk Palimo Basa. Silahkan dibagikan video ini nanti ya, setelah saudara-saudari paham, biar semua publik tahu ya. Buya Gus Rizal Gazahar itu melakukan pembaiatan Sumpah Sakti Bukit Marapalam hari Sabtu dan Ahad tanggal 15-16 tahun 2018. Catat. Dan beliau dan kawan-kawan menuangkan ikrar pada suatu piagam, dan satu pun poin ikrar dalam piagam tidak ada yang mereka lakukan sampai saat ini, dari 2018 sampai 2021. Jadi Buya Gus Rizal Gazahar ini adalah Ketua MUI Sumbar terparah, terburuk. Itu salah satu tindakan beliau dan kawan-kawan, dan tidak beliau sendiri, itu dan kawan-kawan yang bertanda tangan pada ikrar. Bukti digital tidak bisa dihilangkan. Tuh. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu pernah terjadi. Makanya sampai saat ini ada 4 versi. Dan saya pribadi, jika saya bantah masing-masing versi, itu mentah semua. Jadi kesimpulannya, Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu tak pernah terjadi sekalipun. Lalu apa alasan Buya Gus Rizal Gazahar memberi judul acaranya pembaiatan kembali? Emangnya kapan pernah benar-benar realita terjadi? Pertama kali kok dipakai istilah pembaiatan kembali? Tuh, satu hal keruh dan kusut ya. 2, Mak Kati Musradah Rizal, dia bukti digital juga tidak bisa dihilangkan. 5 tahun yang lalu dia bilang yang menetapkan adat Sebatang Panjang adalah tak satu pun yang bergelar datuk. Itu statement beliau 5 tahun lalu. Nah, dan saya sebutkan nama-namanya. Dia bilang yang menetapkan adat Sebatang Panjang adalah Tuan Kukadi, Tuan Titah, Tuan Bandaro Kayo, Tuan Indomo. Tuh, dia bilang Tuan Indomo. Atau Tuan apa ya, pokoknya namanya berbeda. Silakan cek sendiri. Silakan cek sendiri. Itu statement beliau 5 tahun yang lalu. Dan akhir-akhir ini dia bilang, 2 tahun belakangan dia bilang yang menetapkan adat Sebatang Panjang adalah Datuk Ketumanggungan, Datuk Parpati, Suri Dirajo, Maharajo Basa. Apakah saudara-saudari sebagai korban sadar ini? Permainan mereka saja. Sama kejadiannya persis dengan yang di Kinali. Seenaknya saja yang berkuasa, bahkan yang ditata pemerintahan, mengeluarkan perbu pula, membuat tandingan baru. Gelarnya sama, yang menjabat orangnya lain. Sementara yang menjabat yang lama itu tidak ada statusnya diberhentikan atau apa, tidak ada. Cuman status tidak diakui. Saat ini masih hangat kejadiannya di Kinali itu saat ini. Kemarin ini baru demo di KAN. Dan itu bupati terlibat.
termasuk Asrul yang mulia di Pertuan, itu terlibat. Dan mereka sudah tidak sadar lagi era yang mulia di Pertuan ini kapan. Padahal itu eranya berbeda dengan era nenek mama. Dan yang mendampingi yang mulia di Pertuan ini adalah para nenek mama. Lebih tengah-tengah. Yang sini nenek mama tidak tahu bilu era nenek mama gua doh. Labi dungu, tak tahu sejarah rolai. Tu gaya-gaya masuk masyarakat tajamu nama itu. Tak jaleh deh kalian bilo era nenek mama gua do. Era yang mulia di Pertuan gua lah mati. Hah? Dan era yang mulia di Pertuan gua sebenarnya ndak lo pernah do. Di Minang tu yang ada cuman era kerajaan, era kesultanan. Dan kalau gala yang mulia di Pertuan dipakai, itu adalah era kerajaan. Dan lah lama runtuh di Minang tu. Nah, sedangkan era kesultanan juga sampai generasi ke-5 sampai tahun 1600 itulah era kesultanan tu. 5 generasi bayang ke sana. Ah, lah 5 generasi atau 6 era yang mulia di Pertuanan tu, di era kesultanan. Dan supaya sana paham, dalam era kesultanan lun lo do era nenek mama dolai, era nenek mama gua do zaman Balando, jadi memang yang kalian dikenali itu. Lebih butuh kalian di keduniawian kebendaan. Hah? Kalian nenek mama sia yang mulia di Pertuan sia, kau sadari dulu. Hah? Sangko sana ambo ndak pernah berkomunikasi dengan Mama Malangi, dengan Pak Saiful Ikhwan, dengan wartawan Roni. Hah? Dengan usana awak banyak tuh usana dikenali itu bawa komunikasi. Hah? Pahami sana di kedua belah pihak, baik di pihak Mustikayana maupun di pihak Asrul. Kalian ini mama kau sia. Kalian yang mengusung gala yang mulia di Pertuan kau sia. Jadi kau lah era yang entahlah, orang lah 700 tahun sampai 100 tahun meninggal. Eranya ndak boleh. Alagian dan managaan balik kalian ini mama. Lo managakan yang mulia di Pertuan. Ndak sakit nama itu. Hah? Lamara kerugian piti kalian, kerugian waktu. Makonyo tarimo usul lambo kaderisasi dan penyadaran ahli generasi saja sejarah, maknawi, hukum, manajemen. Supaya kalian-kalian tuh jangan jadi bola. Aden medeko kok karena kalian membuat orang jadi korban banyak. Ambo membela AMGPM, anak muda generasi penerus Minang. Baik mereka peduli atau tidak. Lebih kurang aja kalian daripada Den lah. Walaupun baso dan kok kasar ya kalian ah. Parwi jo be kalian buncian rumah sama di istana kendaraan ko itu. Tolong tanggapi serius. Kapan paralu kedua belah pihak itu duduk di hadapan ambo, baik ketika pihak Mustikayana nenek mama itu maupun di pihak Asrul. Dari nenek mama yang mulia di Pertuan tak kenal ambo tu ndak ni orang mau urusan beliau do. Baranglah mati bayi dua belia. Nanti tata pemerintahan mangalo kok kerajo kok ha? Sana peruyuan tu serahkan karena adat lai. Ha? Plasma nanti dikenali itu serahkan karena adat lai. Karena iko malah Pemda pemerintah lu ikut campur. Lah cukup sekian, terima kasih. Hubungi nomor telepon WA ambo gua 0821790457. Silakan berkoordinasi di lapangan. Atur jadwal bertemu. Lah paham sana tuh. Boleh nak jalan dek angku tuan-tuan. Nenek mama aku bilu eranya yang mulia di Pertuan gua di mana eranya. Dan sia itu pemerintahan menjadian kalian-kalian go jadi baradu-radu. Hah? Kalian nama jabat baru ndak dulu sopan sekete gaya-gaya nama jabat dalam modo. Gara-gara ke dunia yang ke deputi jo. Beko giliran kalian lah dibituin orang lai. Cakap apa balik sana? Hah? Nyo dulu nak lebih kuatnya tinggalnya lah kalian. Ndak laku kalian lah dah.
Kau nang kalian baru-baru,